Mahalnya harga tiket kapal feri tujuan Batam Singapura dan sebaliknya terus menjadi sorotan publik. Kondisi ini sudah terjadi sejak 2 tahun setelah pandemi COVID. Pada tahun 2022, harga tiket feri penyeberangan Batam Singapura terjadi kenaikan yang signifikan. Dari harga tiket sekali jalan Rp280.000 hingga Rp300.000, naik menjadi Rp400.000 untuk paspor Indonesia, sedangkan Rp475.000 hingga Rp485.000 untuk all passport. Kini harga tiket pulang pergi Batam Singapura dibanderol sekitar Rp780.000 hingga Rp800.000 untuk paspor Indonesia dan Rp910.000 hingga Rp915.000 untuk all passport. Kondisi ini dirasa sangat memberatkan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Miris memang ketika berbagai pihak sudah sejak tahun 2023 mengeluhkan hal ini. Namun tarif tiket tersebut tidak kunjung turun. Akibatnya dapat berimbas pada kunjungan wisata ke Kepulauan Riau. Untuk mengurai permasalahan ini, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU Republik Indonesia turun tangan melakukan penyelidikan terkait mahalnya tarif tiket kapal feri Batam Singapura. Mahalnya tiket feri Batam Singapura dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya hal ini juga berdampak pada sektor pariwisata yang membuat ekosistem pariwisata di Kepri khususnya di Kota Batam kurang kompetitif jika kita bandingkan dengan negara lain yang kompetitif meraup keuntungan dari wisatawan mancanegara. Lalu apa hal yang membuat tiket feri tersebut mahal dan siapa yang diuntungkan? Dan bagaimana pemerintah Provinsi Kepri dapat mencapai target 3 juta wisman pada tahun 2024 ini? Keluhan tarif feri Batam Singapura terus menjadi perbincangan hangat. Mulai dari wisatawan, masyarakat, pemerintah daerah, anggota DPRD Kepulauan Riau, asosiasi pariwisata, hingga stakeholder lainnya. Kenaikan tarif ini dari perbincangan di tengah masyarakat disinyalir akibat pengaturan dari para kartel. Untuk mengetahuinya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU RI datang ke Batam melakukan pengecekan terhadap 4 perusahaan operator kapal feri. Empat perusahaan itu, satu Batam Fast, yang kedua Horizon, yang ketiga Sindo Ferry, yang keempat Majestic. Ya, untuk saat ini memang prosesnya masih dalam proses pengumpulan alat bukti, karena kita kan fokus pada persaingannya itu sendiri. Apakah memang jangan-jangan di antara 4 perusahaan ini sebetulnya sudah ada kesepakatan dalam pengaturan harga dan trim, sehingga harga menjadi tinggi tapi tidak ada persaingan. Nah, ini yang sedang kita buktikan, apakah memang pembentuk harganya seperti itu. Memang pembentuk harga kan ada banyak faktor, selain faktor operasional, bahan bakar, kan juga faktor supply and demand juga. Oke, kita pahami bahwa mungkin harga naik saat ini karena memang tingkat okupansinya masih belum kembali seperti normal. Tapi kan ini juga jadi pertanyaan juga, tingkat okupansi ini memang belum normalnya karena harganya yang terlalu mahal atau karena hal yang lain, atau memang belum gairah untuk perekonomian ini masih. Tapi fokus kita intinya itu, kita fokusnya pada isu persaingannya itu sendiri, bukan persoalan berapa sih harganya. Kalau harga yang wajar, kita memang sudah lakukan survei tadi sesuai dengan perusahaan itu ada nggak menunjukkan hitung-hitungan kenaikan harga yang dilakukan orang itu masing-masing? Dari 4 perusahaan yang kita minta, memang yang 2 perusahaan ini ada mereka tunjukkan hitung-hitungan perhitungannya, dan cuma ya itu kan masing-masing perusahaan dan memang punya alasan. Salah satunya persoalan
2 tahun ini dia bleeding, artinya mengalami kerugian sehingga harus mengembalikan margin itu. Cuma alasan itu mungkin tidak make sense sebetulnya kalau sudah di saat normal seperti sekarang ini, kan udah lama pandeminya, yang pertama. Yang kedua, semua pelaku usaha termasuk pariwisata kan juga bleeding juga, mereka juga mengalami kerugian. Enggak pas juga kalau cuma mereka yang bisa mengembalikan keuntungan, sementara yang lain jadi dirugikan karena faktor ini. Dalam proses penyelidikan apakah ada tenggat waktu tertentu berapa bulan ke depan? Iya, jangka waktu penyelidikan kan 60 hari kerja plus 30 hari, tapi dapat diperpanjang. Memang kesulitan kita karena kalau dulu KPPU ada di Batam, sekarang KPPU kan Kanwil 1 itu ada di Medan, proses penyelidikannya juga jarak, terkendala juga sikap mereka yang belum kooperatif. Kemudian prinsipal mereka adalah di Singapura. Jadi agen-agen yang di sini itu mendapatkan harga, penentuan harga yang dijual itu dari prinsipal yang ada di Singapura. Itu juga yang kita saat ini sedang melakukan koordinasi dengan KPPU-nya Singapura juga, Triple CS. Mereka juga sedang melakukan kajian juga karena di sana kan juga informasi media juga pelaku usaha ataupun wisatawan yang di sana kan juga keberatan juga karena kenaikan harga ini juga mempengaruhi kunjungan ke pasar. Selain itu, KPPU juga akan bergerak cepat menyurati Kementerian Perhubungan RI agar dapat memberikan solusi konkret mengatasi masalah mahalnya tarif tiket Batam Singapura. Karena Kemenhub memiliki wewenang mengeluarkan regulasi untuk menentukan tarif batas atas kapal feri. Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Riau yang juga berasal dari Dapil Kota Batam menyambut baik niat KPPU yang akan menyurati Kemenhub Republik Indonesia. KPPU bakal menyurati Kemenhub Pak untuk biar mencari solusi. Ya betul sekali. Pak, ya, KPPU akan menyurati Kemenhub dan Kemenhub akan balik lagi untuk berdiskusi lagi dengan para pemilik agen kapal. Ini kan agen kapal mereka saja, tidak ada yang dari luar. Tapi kalau ada campur tangan pemerintah, kami bisa memantau berapa sih kebutuhan bahan bakunya, bahan bakarnya kebutuhannya berapa, kemudian operasionalnya kebutuhan berapa. Kalau sekarang kan mereka hidden, mereka katakan tinggi, berapa tingginya, mana hitung-hitungannya. Berarti secara garis besar ingin transparansi ya Pak dari agen kapal. Iya, harusnya kan ada. Ini loh harga bahan bakarnya sekian, kebutuhan ininya kecepatannya sekian. Sekarang teman-teman mungkin bisa paham lah. Masyarakat juga sudah mulai paham. Berangkat kapal dari Batam Center ke Singapura membutuhkan waktu paling cepat 1,5 jam. Rata-rata 2 jam. Dia lambat. Ketika lambat, berapa kebutuhan bahan bakar? Otomatis kan low. Bener nggak? Iya kan? Ini juga salah satu menghemat, makanya kami akan menghitung berapa sih kebutuhan bahan bakar ini. Kalau memang tinggi, udah alihkan saja ke Pertamina. Pertamina akan menghitung. Sekarang apa yang didapat dengan adanya dari Singapura Batam? Yang diuntungkan siapa sebenarnya? Pelabuhan hanya Airportex saja. Dari kapal nggak ada. Airportex, baru tambah kapal. Bener nggak itu kan? Tetapi dari bahan bakar nggak dapat. Harusnya kan Pertamina sendiri Indonesia yang harus dapat. Wahyu Wahyudin juga mengusulkan agar pemerintah provinsi memiliki kapal yang juga dapat melayani rute ke luar negeri. Dengan begitu, pemerintah provinsi dapat ikut menentukan harga tarif kapal. Dan rugi. Tetapi saya juga mendorong kepada pemerintah provinsi ini harus membuat juga balance, artinya pemerintah provinsi harus mempunyai kapal. Mereka harus hadir dalam menentukan harga. Sekarang kan kami hanya protes, sedangkan kebijakan harga itu adanya dari pemerintah pusat. Minta provinsi mempunyai kapal, maksudnya seperti apa Pak? BUMD kah atau bagaimana Pak? Ya, kami mau mendorong bahwa ada BUMD, badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan terbuka, ini agar bisa mereka punya kapal sendiri lah. Artinya
artinya ada bisnis di bidang itu. Saya yakin kalau kontrol pemerintah ada, mereka bisa menentukan tarif itu ya, dengan hadir regulasinya mempunyai kapal, ini akan baik-baik saja. Artinya harga tidak sewenang-wenang. Kehadiran KPPU ke Kota Batam selain melakukan pengecekan terhadap penetapan tarif kapal feri, juga melakukan focus group discussion dengan menghadirkan berbagai pihak. Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Riau, Guntur Sakti, yang hadir dalam forum tersebut menyampaikan mahalnya harga tiket feri Batam Singapura menjadi salah satu penyebab ekosistem pariwisata kurang kompetitif di Kepulauan Riau. Yang sudah menginisiasi FGD pada hari ini, sehingga semua masukan dari stakeholder tadi dikumpulkan, dan alhamdulillah semua sepakat bahwa salah satu sektor paling terdampak atas kenaikan harga tiket feri ini adalah sektor pariwisata. Nah, kami tadi mencoba melakukan simplifikasi. Di ekosistem pariwisata itu kita menghadapi satu problem utama, namanya aksesibilitas. Aksesibilitas kita ada dua faktor yang menyebabkan. Satu pricing, dua adalah keimigrasian. Pricing itu adalah kenaikan harga tiket feri sehingga wisatawan tidak merasa datang ke sini dengan affordable, dengan terjangkau. Nah, yang kedua di sisi keimigrasian, hari ini sudah tersedia jenis visa singkat untuk keping, tapi tarifnya juga belum turun, sehingga dua persoalan utama di bidang aksesibilitas ini menjadikan ekosistem pariwisata kita hari ini kurang kompetitif dibandingkan dengan persaingan di negara tetangga yang makin kompetitif dalam merebut cuan dari turis. Nah, tadi semua bersepakat atas dorongan semua kawan-kawan, jadi ada mati, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada task force dan ada perjuangan untuk mencapai titik terang. Semoga kami berharap harga tiket bisa turun, VOD, short term bisa tersedia tarif yang dimaksud. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Batam, Ardi Winata, ketika disinggung terkait harga tiket feri yang sempat disorot media Singapura, dirinya mengaku ada komponen yang menyebabkan harganya naik ketika itu. Izin Pak, terkait ferry tiket itu kan kabarnya ada penyamarataan harga ya Pak ya, dan juga ada isu-isu permainan retail Pak di situ, dan banyak menyorot itu sampai media Singapura Pak. Gimana Pak tanggapannya Pak? Saya kemarin hadir rapat dengan KPPU itu tidak sampai begitu, tapi kita membahas bahwa ferry tiket itu kan ada komponennya, antara lain ada bahan bakar, mungkin tax, kemudian juga mungkin profit ya, terus komponen-komponen yang mungkin salary untuk kerja di Singapura, dan juga ada komponen. Nah, dari komponen-komponen itu sepertinya itu bahan bakar ya. Ini kemarin di KPPU kita sangat kondusif ya, ini bisa dibicarakan dengan Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait lah ya, bagaimana dari ferry tiket ini bisa terkoreksi dengan cepat ya, karena apabila ini bisa salah satu dua komponen tadi VOE mungkin bisa dijual pulang ya, atau di free. Dan untuk itu sebenarnya Wali Kota Pak Wali sudah menyurati Kemen Parekraf itu untuk 4 aja sebenarnya ya, 4 saja kita, kalau nggak bisa rame semuanya, untuk Korea, China, India dan Jepang. Nah, kan ini bisa ya, karena itu memang volumenya banyak di Batam. Tentang ferry tiket, karena ini bisnis to bisnis ya, tapi tetap ada pemerintah sebagai regulasi dan administrasi. Tentunya ini sudah kita bahaskan ya. Kita tunggu saja hasilnya dengan waktu depan, karena ini kerja bareng-bareng, tidak kerja sendiri. Semuanya kita harapkan tim dan semuanya berjalan dengan baik, karena Batam sangat menjadi indikator ya secara nasional terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Naiknya harga tiket feri yang tidak kunjung turun juga mendapat sorotan tajam dari Ketua Asparnas Kepulauan Riau, Mulyaditan. Pas naik itu sudah lama setelah COVID. Andai sudah mulai naik gitu harganya. Kalau yang di Pinang kalau nggak salah 800 lebih APP ya. Kalau dulu kan cuma 490. Jadi naiknya cukup hampir 100% kan. Sama juga Batam mengalami kenaikan. Lebih kurang ya range-nya di sekitar situ.
itu udah masalah lama yang menjadi salah satu hambatan banyak turis yang mikir nih, dari dulunya harganya cuma 450.000, sekarang jadinya sampai 900 toh. Itu yang menjadi salah satu hambatan pencapaian turis yang masuk ke Kepri itu tidak sesuai harapan. Jadi ya, otomatis kalau kita cerita pariwisata kan semua saling link nih. Turis jarang mau datang, akhirnya hotel sepi, travel, transportasi sepi, rumah makan sepi, tempat hiburan sepi, tempat rekreasi, tempat kunjungan wisata sepi, termasuk UMKM kecil-kecil juga terpengaruh. Biasanya mereka datang pasti belanja. Jadi semua ini kan ekosistemnya link. Ketika demand-nya rendah, otomatis yang lain terpengaruh. Itu udah sangat wajar gitu loh. Jadi kita pinginnya nih, kalau apalagi target 3 juta turis dari Kementerian Pariwisata untuk Kepri, agak berat nih kalau misalnya kita tidak bisa menyesuaikan tarif dari Singapura ke sini. Harapan kita ya semoga bisa ada penyesuaian untuk di harga tiketnya. Ya, saya berharap pemerintah juga kita sama-sama lah stakeholder, sama-sama kita tunjukkan bagaimana bisa ada solusi terbaik. Kita juga tidak ingin pelayaran itu kan rugi ya. Tapi bagaimana kita bisa sama-sama dulu mencari solusi yang terbaik untuk kemajuan bersama nih, terutama di pariwisata. Pariwisatanya bagus, ekonomi udah pasti bagus. Tapi kita Kepri untuk pariwisata kan nomor 2 di Indonesia. Kekhawatiran Asparnas Kepulauan Riau terkait target jumlah kunjungan wisata sebanyak 3 juta wisman mulai dirasakan. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Batam pada April 2024, tercatat sebanyak 79.179 kunjungan. Jumlah ini menurun 24,47% jika dibandingkan jumlah wisman bulan sebelumnya yang mencapai 104.831 kunjungan. Untuk memastikan kenaikan harga tiket feri Batam Singapura dan sebaliknya sangat memberatkan wisman, kami mewawancara salah satu wisatawan asal Singapura. Okay, what do you think about the cost of the ticket from Batam to Singapore? I feel it's a bit high. Maybe they can reduce the price bit. I think it's much more better because I travel almost every weekend. So for me, it's expensive. Very expensive. Yeah, I'm not traveling just for fun. Visiting my family. So $300 almost for every month I'm spending. So yeah, they can give me maybe like seasonal pass or something like that, cheaper for people who travel every day. So what your hope for the cost? The ticket? Yeah, maybe reduce it. About $60. $60 one go. Yeah, please. Di sisi lain, tim Unius Reportase juga melakukan perbandingan harga tiket feri tujuan Singapura di kota Tanjung Pinang. Apakah harga tersebut sama atau malah lebih murah? Harga tiket two-way-nya masih 880, untuk one way-nya 450. Jadi kita belum ada pemberitahuan untuk kenaikan harga ya. Itu tujuan mana? Tujuannya dari Pinang ke Singapura. Pinang Singapura. Sedangkan di Kabupaten Bintan, menurut Bupati Robi Kurniawan, hingga saat ini harga tiket feri tidak memiliki dampak terhadap pariwisata Bintan. Itu Pak, kan tiket Batam Singapura itu sedikit ada kenaikan Pak. Apakah ada efek domino Pak yang dari warga Singapura yang langsung ke Bintan Pak? Nggak ada sih, karena gini, karena salah satu penyebab yang mungkin akan sangat mempengaruhi terkait dengan makin banyaknya jumlah wisatawan itu ya kalau itu tadi visa on arrival itu dibebaskan, nah itu semakin banyak. Kalau harga sih saya rasa nggak jauh beda,
kalau harga antara Singapura Batam kemudian ke Singapura Lagoy. Ya. Berarti nggak ada efek positif di situ. Tapi nanti pelan-pelan lah. Kan sekarang kita udah mulai normal, jadi udah mulai ikut event-event. Nah sekarang juga kemarin ada event di JCC juga kita memperkenalkan Bintan. Ya tidak hanya mancanegara lah, turis lokal juga nanti kita perbanyak. Semoga dengan hadirnya KPPU dan pembahasan bersama stakeholder di Kota Batam dapat menyelesaikan permasalahan mahalnya tiket feri Batam Singapura dan menjadi kabar baik untuk para wisatawan berkunjung ke Kepulauan Riau. Tetap saksikan news reportase selanjutnya.